Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah Minggu PK Remaja Temis Manaim. Teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kita akan memulai ibadah pagi ini. Hari ini kita akan mengangkat satu lagu pujian, memasuki gerbangnya. Kita akan berdoa. Selamat pagi Bapak. Saat ini kami akan memulai ibadah hari ini. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, agar ibadah kami lancar dan tidak ada kendala, dan berkati pemain musik, MC, dan kakak-kakak pengasuh. Amin. Teman-teman, kita akan lanjut memuji Tuhan lewat lagu Betapa Hebat. Dah.
Teman-teman, mari kita membaca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya yang tidak terlelap dan tak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagamu terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman. Namun sebelum itu kita memuji kembali Tuhan. Kita angkat pujian Diam di Hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu.
Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kak Dani berharap kita semua sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini membahas tentang gereja sebagai persekutuan umat Allah. Nah, adik-adik tahu bahwa gereja adalah suatu persekutuan atau tempat kita untuk berkumpul bersama, bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Namun sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita satu dalam doa, kita memohon pimpinan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar, bersekutu bersama, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami yang terbatas ini Bapa. Roh-Mu yang kudus menuntun kami sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab hari ini, Kak Dani mau menjelaskan sedikit pengertian gereja sebagai sebuah persekutuan, sebagai pengantar kita sebelum masuk dalam pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, gereja merupakan kata yang diambil dari bahasa Portugis igreja, yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Ek sama dengan keluar. Eklesia diambil dari kata kaleo yang berarti memanggil. Nah adik-adik, artinya gereja bukan hanya sebuah gedung atau bangunan fisik saja. Maknanya lebih dari itu. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan atau dosa kepada terang Kristus. Karena itulah gereja disebut sebuah persekutuan umat Allah. Sedangkan kata persekutuan dalam iman Kristen diterjemahkan dari bahasa Latin communio. Kata ini sangat dekat dengan kata komuni. Dalam gereja Katolik disebut ekaristi dan persatuan dengan tubuh Kristus. Komunia juga kemudian terserap dalam kata komunitas. Kata yang dipakai untuk persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia, yang berasal dari kata dasar koinos, yang berarti lazim atau umum. Artinya berkaitan dengan kebersamaan. Adapun kata lain yang dihubungkan dengan koinonia adalah koinonos, yang berarti sekutu atau kawan sekerja. Kata lainnya yang sering kali dikaitkan dengan koinonia adalah ailolus, yang berarti satu terhadap yang lain. Kata ini dipakai dengan pengertian hubungan timbal balik. Nah adik-adik, sekarang mari kita lihat dan dengar bersama gambaran mengenai gereja yang disampaikan oleh Paulus dalam pembacaan kita hari ini. Kita buka kitab kita di Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, adik-adik, pembacaan kita tadi adalah gambaran mengenai gereja yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Paulus mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, di mana Dia, Kristus, adalah kepala dan kepenuhan atas segala sesuatu. Siapa jemaat Efesus ini?
Jemaat Efesus adalah hasil dari pelayanan Rasul Paulus bersama Priscilla dan Aquila dalam misi pelayanan yang kedua sekitar tahun 52 sebelum Masehi. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 18 ayat 19. Walaupun Paulus tidak menetap di sana, ia memuji jemaat ini. Adik-adik bisa buka di Kisah Para Rasul 18 ayat 20 sampai 21. Nah, dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 16, Paulus mengawali suratnya dengan mengatakan, "Aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Adik-adik, proses pertumbuhan jemaat di Efesus tidaklah mudah. Kota Efesus ini berada di wilayah Asia Kecil yang penduduknya lekat dengan penyembahan para dewa. Kota Efesus identik dengan Dewi Artemis, yaitu dewi kehidupan bagi orang-orang di Efesus, dan kekuatan sihir yang sangat hebat. Di kemudian waktu disamakan dengan Dewi Artemis dari orang Yunani. Nah, hal ini dapat dilacak dengan keberadaan kuil Arten dengan kisah seputar patung sang dewi yang dipercaya jatuh dari langit. Nah, ini adik-adik bisa buka di Kisah Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Rasul Paulus menggambarkan pelayanan di Efesus sebagai hal yang banyak mencucurkan air mata, banyak percobaan dan usaha pembunuhan dari orang Yahudi. Dari latar belakang inilah kita dapat memahami Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23 ini. Kepenuhan sebagai suatu kesatuan tubuh Kristus ialah bahwa Allah menundukkan semua kuasa di bawah kaki Kristus. Bahkan Allah telah menebus dan memilih umatnya sebagai suatu persekutuan. Artinya, hal ini adalah penegasan akan karya dan kuasa Allah sendiri yang melahirkan gereja. Bahkan ia mempersekutukan diri dengan manusia untuk menjadi umatnya sebagai satu kesatuan tubuh. Adik-adik bisa buka di Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Di situ dikatakan, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya." Nah, adik-adik, pada dasarnya setiap orang mempunyai kecenderungan untuk berkumpul, apalagi di usia remaja yang masih senang untuk menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Namun yang patut menjadi sorotan adalah apakah sebuah perkumpulan atau komunitas mampu memberikan kehangatan yang akrab di dalam diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebuah perkumpulan yang mampu membuat kita bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Dengan perkembangan zaman, banyak sekali bermunculan komunitas yang diciptakan oleh manusia atau sesama kita untuk memberikan ruang dan berbagai macam pilihan untuk mengaktualisasikan diri kita. Tujuannya bisa bermacam-macam, motivasinya juga berbeda-beda. Ada yang berdasarkan hobi, misalnya membaca, nonton film, dengerin musik, main musik, dan lain sebagainya. Ada juga yang berdasarkan ajakan teman atau saudaranya. Nah, adik-adik, yang patut menjadi pertanyaan, seberapa besarkah komunitas ini dapat membuat pribadi kita menjadi lebih baik lagi, kuat dan tahan uji?
pikiran kita, wawasan kita, dan perilaku kita. Yang kedua, seberapa besar peran kita dalam komunitas tersebut. Atau kita tidak mempunyai peran apa-apa, karena kita hanya ikut-ikutan saja. Kebanyakan di usia remaja saat ini, seringkali kita hanya ikut-ikutan saja, biar dibilang trendy, gaul, dan lain sebagainya, tanpa melihat dampaknya terhadap kehidupan kita. Misalnya bermain games di gadget atau media lainnya. Banyak sekali permainan atau games yang bisa memanjakan mata dan keinginan kita. Belum lagi ketika kita mendapatkan bonus dan keuntungan dari permainan tersebut. Nah adik-adik, yang jadi permasalahan, jika hal tersebut membuat kita lupa akan kewajiban kita. Belum lagi ketika kita ketagihan bermain, maka segala cara dilakukan yang membuat paket data kita jebol. Adik-adik bisa browsing di internet, ada beberapa orang tua yang kehilangan uangnya di rekening karena sang anak membeli paket sebuah games. Ada yang sampai puluhan juta rupiah loh. Nah, hal inilah yang secara tidak langsung membuat kita mendewakan hobi kita. Hobi yang tidak jelas dan membuat diri kita sangat ketergantungan sampai mengabaikan tugas dan kewajiban kita. Maka bisa dikatakan bahwa hobi kita adalah berhala kekinian atau berhala baru yang muncul di masa sekarang. Nah, berhala kekinian bisa membuat kita jatuh dalam dosa dan melupakan banyak hal, keluarga, teman, bahkan Tuhan. Lebih dari sekedar hobi, hal ini dapat mendikte keputusan, pola pikir, dan harapan kita. Bahkan menyita fokus kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita, maka diperlukan sebuah komunitas yang dapat membangun. Komunitas yang bisa mengarahkan kita untuk bijak dalam mengaktualisasikan diri kita di sekitar lingkungan. Nah, karena itu pembacaan kita di Efesus 1 ayat 22-23 mau mengingatkan betapa pentingnya gereja sebagai sebuah persekutuan. Persekutuan dapat membuat kita mampu dan kuat dalam menghadapi pencobaan, sama seperti yang terjadi di jemaat Efesus, di mana waktu itu orang-orang di Efesus banyak yang menyembah Dewi Artemis. Jemaat Efesus juga dikejar-kejar untuk dibunuh. Namun persekutuan mereka mampu membuat mereka kuat dan bertahan dari segala pencobaan atau hambatan yang ada. Adik-adik, persekutuan mampu menanamkan nilai-nilai kebersamaan yang bukan hanya berdasarkan hobi atau keinginan semata. Gereja adalah sebuah persekutuan yang dilahirkan karena kasih dan anugerah Tuhan kepada umatnya, di mana kita bisa bersama-sama belajar untuk mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga kita mampu bertahan dan tidak jatuh dalam dosa. Nah adik-adik, hobi atau keinginan kita bisa menjadi berhala-berhala yang baru. Misalnya gadget atau yang lainnya digunakan melebihi fungsi dan batas waktu yang telah ditentukan oleh orang tua. Kita dibatasi untuk bermain gadget selama 1 jam, tapi kita menggunakannya 10 jam mungkin. Nah ini bisa menyita waktu dan mengubah perilaku kita. Belum lagi adik-adik mencari situs-situs yang tidak berguna atau digunakan untuk membuat status media sosial yang tidak membangun, saling menyakiti dan menjelekan orang lain. Adik-adik, ada banyak tawaran di luar sana yang menggiurkan. Namun kita perlu jeli untuk melihat apakah hal itu dapat berdampak buruk atau baik bagi diri kita. Jangan mengabaikan persekutuan yang ada. Karena dari persekutuan dengan Tuhanlah kita dapat bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi.
Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut adalah salah satu dari sekian banyak persekutuan umat Allah di dunia ini yang mempunyai peran yang sama, membawa setiap orang kepada terang Kristus. Gemis lahir dari kasih dan anugerah Allah melalui penginjilan para zenling atau tukang di daerah Sangihe dan Talaut. Walaupun berasal dari daerah Sangihe Talaut, namun Gemis terbuka untuk semua orang yang ingin bersekutu bersama-sama dalam iman dan percaya kepada Kristus. Nah, adik-adik, pelayanan kategorial remaja Jemaat Manaim adalah salah satu bagian pelayanan dalam Gemis yang dikategorikan berdasarkan usia, agar para remaja dapat belajar bersama dan bertumbuh dalam iman dan percayanya kepada Kristus. Seperti saat ini, kita sedang bersekutu bersama. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita saling menguatkan agar kita tahan dan tetap kuat dalam situasi atau apapun. Kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berhala-berhala kekinian. Kita tidak mudah menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita tetap terus berjalan dalam terang kasih Kristus, tetap berpengharapan walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung. Namun setiap minggunya kita dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube PLK Remaja. Sebulan sekali kita bisa berinteraksi dalam ibadah melalui aplikasi Zoom. Bulan lalu selama sebulan kita belajar bersama mengenai doa dan banyak tema-tema yang dibahas yang dapat melengkapi adik-adik untuk bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Jadi adik-adik, jangan sampai kita tidak beribadah karena alasan-alasan yang seharusnya bisa kita tangani. Siapkan atau selesaikan dengan komunikasi yang baik. Jika ada sesuatu hal yang menjadi hambatan untuk mengikuti ibadah, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak pengasuhnya di grup kecil masing-masing. Atau adik-adik bebas menentukan sama kakak siapa nih nyamannya. Oh, kakak A, kakak B. Yang penting adik-adik bisa menyampaikan kenapa tidak bisa atau tidak sempat untuk mengikuti ibadah PLK Remaja. Adik-adik, setiap persekutuan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan setiap orang di dalamnya. Namun pembacaan kita di Efesus saat ini mau mengingatkan bahwa Kristuslah kepala gereja. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jangan abaikan persekutuan. Cintailah persekutuan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena si A atau si B. Bukan karena terpaksa atau karena merasa tidak enak. Tapi kita mau bersekutu karena itu adalah ungkapan syukur kita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Dalam persekutuan kita dapat saling melayani, kita saling melengkapi, saling menguatkan, saling menopang, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Seperti di Jemaat Efesus, gereja sebagai sebuah persekutuan umat Allah memiliki cinta dan kasih Kristus di dalamnya. Karena Kristuslah sang kepala gereja. Seperti pembacaan kita di Efesus 1 ayat 22-23. Gereja adalah tempat kita bernaung, tempat di mana kita bisa bertumbuh dalam iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Melalui gerejalah kita dapat bersekutu bersama dengan Allah. Gereja sebagai persekutuan umat Allah tentu tidak lepas dari peran serta anggota atau jemaatnya sendiri. Rasul Paulus juga menasihatkan kita di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, sebagai penutup ada sebuah ilustrasi
ada seseorang yang menulis surat kepada sebuah editor dan mengeluhkan kepada para pembaca bahwa dia merasa sia-sia pergi ke gereja setiap minggunya. Tulisnya, "Saya sudah pergi ke gereja selama 30 tahun dan selama itu saya telah mendengar 3.000 khotbah, tapi selama hidup saya tidak bisa mengingat satupun khotbah. Jadi saya rasa saya telah memboroskan begitu banyak waktu. Demikian pun para hamba Tuhan itu telah memboroskan waktu mereka dengan khotbah-khotbah itu." Nah, surat itu menimbulkan banyak perdebatan yang hebat dalam kolom pembaca. Perdebatan itu berlangsung berminggu-minggu sampai pada akhirnya ada seseorang yang menulis demikian. "Saya sudah menikah 30 tahun. Selama itu istri saya sudah memasak 32.000 jenis masakan. Selama hidup saya tidak bisa mengingat satupun jenis masakan itu." Itu yang dilakukan oleh istri saya. Tapi saya tahu bahwa masakan-masakan itu telah memberi saya kekuatan yang saya perlukan untuk bekerja. Seandainya istri saya tidak memberikan makanan itu kepada saya, sudah lama saya meninggal. Sejak itu tidak ada lagi komentar tentang khotbah, dan perlu untuk kita renungkan. Perlukah kita di gereja? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini biarlah dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kita, bahkan dapat kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Sekarang kita akan memasuki pelayanan persembahan. Persembahan teman-teman dapat ditransfer ke pengasuh di kelompok kecil kalian atau langsung transfer ke Junior Kansil, dan kita masih memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Teman-teman, mari kita sebelum kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau menerimanya dan memberkatinya.
juga setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, pada hari ini juga kami ingin menaikkan doa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk kesehatan teman-teman remaja Gemis Manaim ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, agar kami juga terlindungi dari setiap paparan COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa untuk ibadah remaja Gemis Manaim yang dilakukan secara online ya Tuhan. Engkau berkati setiap alat-alat yang digunakan untuk rekaman. Engkau lancarkanlah semuanya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, kiranya tak ada satupun yang mengganggu ibadah online kami ya Tuhan. Lancarkanlah semuanya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, yang bekerja di laut, di darat maupun di udara, dan juga pelayanannya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga selalu memberkati kedua orang tua kami. Kiranya juga kesehatan Engkau beri pada mereka, kepanjangan umur ya Tuhan, dan juga berkat Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pelayanan Gereja Gemis Manaim ya Tuhan, yang dilakukan secara online juga ya Tuhan. Kau berkati setiap pendeta, anggotanya juga, majelis-majelisnya ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Kiranya mereka selalu memberikan yang terbaik untuk ibadah online Gemis Manaim ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati pemimpin dan pemerintah yang menangani COVID-19 ya Tuhan. Berikan mereka selalu kebijaksanaan untuk memimpin dan membimbing negara kami ini ya Tuhan. Dan biarlah juga COVID-19 yang cepat berlalu, dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti dulu lagi ya Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini kita nama tangan-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah hari ini. Kita sama-sama mengangkat lagu pujian penutup kita, Satu-satunya yang Kuandalkan. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, saudaraku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pertaraian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini, dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu di channel YouTube PLK Remaja Gemis Manain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.